Terpujilah nama Tuhan Yesus yang telah kumpulkan saya dan saudara ada dalam perhimpunan ibadah pada pagi hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara hari ini atas izin Tuhan dan atas perkenanan Tuhan. Bapak Gembala lagi ada kegiatan lain, lagi ada pelayanan di luar Bali. Beliau ada di Pulau Jawa saat ini, tapi saat ini pula beliau menyampaikan salam untuk semua jemaat Tuhan dan menyampaikan untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini saya percaya dari mimbar ini saya boleh melihat bagaimana wajah-wajah Bapak Ibu Saudara semua adalah wajah-wajah yang sangat bersemangat dan sangat rindu untuk masuk menikmati hadirat Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan mempelajari satu kebenaran firman Tuhan ya. Kita boleh baca bersama judul firman Tuhan 1, 2, 3, menangkap hati Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang menangkap hati Tuhan. Ini bukan tips and trick bagaimana kita menangkap hati Dia, enggak. Tapi kita menangkap hatinya Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita. Kita boleh buka dalam kitab Lukas pasal 19. Ya, ayat 1 sampai dengan di ayat yang ke-10. Lukas pasal ke-19 ayat 1 sampai dengan di ayat yang 10. Kita akan berfokus pada seorang pribadi bernama Zakheus. Ayat yang pertama dalam Lukas pasal 19 menuliskan demikian. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat yang ketiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat yang ke-8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat yang ke-10 kita baca bersama, 1, 2, dan 3, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu Saudara, kita akan berfokus kepada kisah dalam Lukas pasal 19, yang dimana ini melihat seorang pribadi bernama Zakheus. Kalau kita perhatikan bagaimana kisah di dalam Lukas ini, kita dapat melihat bagaimana hati Yesus itu tertuju kepada siapapun. Ya. Saya mau katakan bahwa hati Tuhan itu bersifat universal, berlaku kepada siapa saja. Alkitab mencatat ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, ya, tiba-tiba sekian banyak orang datang berhimpun. Mungkin ketika dia baru masuk, mungkin langsung dikerumuni. Sehingga terjadilah lautan manusia pada saat itu. Mungkin saja. Ini menunjukkan bagaimana hati Tuhan itu berlaku kepada siapa saja. Berlaku kepada saya dan saudara. Hati Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada orang-orang yang ada di dalam kisah Lukas pasal 19. Hati yang sama juga Tuhan tunjukkan bagi saya dan saudara. Ya. Hati Tuhan bersifat universal. Boleh kita baca bersama yang kotak sebelah kiri. 1, 2, dan 3. Hati Tuhan bersifat universal. Ini berarti apa? Ia mencari setiap orang. Ya. Hati Tuhan tidaklah pilih. Tuhan tidak pernah melihat kamu latar belakang dari mana. Tuhan nggak pernah tanya kamu dari mana. Tuhan nggak pernah tanya kamu suku mana. Enggak. Tetapi yang Tuhan tahu saya dan saudara adalah orang yang paling Tuhan sayang. Amin. Ia mencari setiap orang termasuk yang dianggap tidak layak. Seperti seorang Zakheus. Ya. Ketika Yesus berkata kepada Zakheus, Zakheus, aku mau menumpang. Tiba-tiba orang-orang sekitarnya pada julid semua. Ya. Orang-orang di sekitarnya pada nyinyir semua.
Ini orang nggak salah ya. Masih banyak orang jauh lebih baik daripada Zakius, tapi kenapa harus Zakius? Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam perikop ini, dalam kisah ini, banyak orang yang berdesak-desakan ingin melihat Yesus. Ya. Tetapi hanya Zakius yang dapat menangkap hati Tuhan. Dari sekian banyak orang yang mengagumi pribadi Yesus, dari sekian banyak orang yang mengidolakan Yesus itu kayak bagaimana? Tetapi Zakius mampu menangkap hati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan sama-sama kembali melihat diri kita. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang sangat mengagumi Yesus. Kita adalah orang yang sangat mengidolakan Yesus. Tetapi mari perhatikan kondisi hati kita, kondisi diri kita. Bisakah kita menangkap hati Tuhan itu? Ya. Dalam perikop ini dari sekian banyak orang berdesak-desakan, tetapi hanya Zakius yang dapat menangkap hati Tuhan. Berbicara tentang menangkap hati Tuhan, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan sangat mencintai kita apa adanya. Kita tidak perlu menjadi sempurna terlebih dahulu seperti Zakius. Siapakah Zakius? Ya, seorang yang sangat berdosa. Ya, seorang yang sangat tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan mencintai kita apa adanya. Kita tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. Tetapi yang harus kita sadari, sebagai seorang yang mau menangkap hati Tuhan, maka marilah kita responi akan kasih itu. Mari responi cinta yang Tuhan sudah mau tunjukkan bagi saya dan saudara. Itulah arti menangkap hati Tuhan. Ya. Boleh katakan bersama dengan saya harus menangkap hati Tuhan. 1, 2, dan 3. Saya harus menangkap hati Tuhan. Boleh tengok kanan kirinya, katakan, kita harus menangkap hati Tuhan. Bagian duduk bersebelahan dengan gebetannya tiba-tiba langsung salting gitu wajahnya memerah gitu kan ya. Kita harus menangkap hati dia. Hati dia itu ditujukan langsung kepada yang bersebelahan gitu. Ya. Nah, hari ini saudara menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama begini. Bagaimana sikap hidup untuk menangkap hati Tuhan. Sikap hidup yang kita tunjukkan di dalam kita menangkap hati Tuhan. Dari kisah Zakius ini kita akan sama-sama mempelajari lebih dalam bagaimana sikap hidup yang harus dapat kita tunjukkan dalam kita menangkap hati Tuhan. Hal yang pertama, kita baca bersama poinnya, 1, 2, dan 3. Merindukan Tuhan dengan tulus. Merindukan Tuhan dengan tulus. Ya. Ada ayat firman Tuhan kalau kita baca kembali dalam ayat 2, 3, dan 4. Ya, dikatakan bahwa di situ ada seorang bernama Zakius, pemungut cukai. Kepanjangan ayat firman Tuhan yang capek ya, bacanya. Langsung aja. Pada saat itu dikisahkan kembali Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang melewati masuk ke kota Yeriko. Ya. Yang dimana kota ini adalah kota yang sangat makmur. Tetapi karena terlalu makmur, kota ini juga menjadi tempat banyak pemungut cukai. Ya. Bisa dibilang zaman sekarang sederhananya ialah debt collector gitu ya. Penagih pajak, pemungut cukai. Dan ada seorang Zakius, dialah koordinator dari semua para pemungut cukai. Di antara para pemungut cukai, dialah yang paling hebat. Walaupun badannya pendek, kecil-kecil, cabai rawit dia. Dia adalah seorang kepala pemungut cukai. Kaya, dan bisa saya bilang bahwa Alkitab secara jelas menuliskan orang-orang sekitarnya menyatakan bahwa dia adalah seorang yang berdosa. Berdosa di mata masyarakat, bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah sampah masyarakat. Ya. Namun, kalau kita baca bagaimana seorang Zakius itu, ya, Zakius sangat merindukan Tuhan. Alkitab berkata, namun ia ingin melihat siapa itu Yesus. Yesus itu kayak gimana sih bentuk rupanya? Ya, apakah dia sama seperti dirinya pendek, atau dia agak sedikit tinggi, atau dia tinggi banget gitu ya kan? Apakah segi rambutnya kayak bagaimana? Wajahnya kayak bagaimana? Zakius penasaran. Zakius ingin melihat Yesus itu kayak bagaimana? Ya, saya mau katakan bahwa bagaimana apa yang Zakius tunjukkan ini menunjukkan kerinduan yang tulus, bukan hanya sekedar rasa ingin tahu. Bukan hanya sekedar, oh kayak begitu, enggak. Tapi memang betul-betul rindu melihat Yesus itu kayak bagaimana. Bukan hanya sebatas melihat, tapi mungkin ingin berjumpa langsung dengan Yesus secara pribadi. Apa yang Zakius lakukan Bapak Ibu Saudara? Alkitab mencatat dia berlari
Dan apa? Dia memanjat pohon kelapa, pohon ara. Ini menunjukkan apa? Ini adalah tindakan yang memalukan bagi seorang yang kaya. Ngapain dia harus manjat pohon kalau dia punya banyak harta? Bisakah dia mempergunakan segala harta untuk bilang, minggir, kasih aku lewat? Bisa saja. Tapi kenapa dia harus memanjat pohon? Ini adalah tindakan bagaimana Zakius sangat menyadari. Dia sadar bahwa kalau dia ingin berjumpa dengan Yesus, bukan karena apa yang dia punya, tetapi dia harus belajar juga untuk mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Walaupun itu bahkan membuat dia itu bisa dibilang itu adalah tindakan yang memalukan bagi seorang yang sangat kaya dan yang terhormat pada saat itu. Manjat pohon. Ketika saya coba kembali membaca kisah yang Zakius tunjukkan, kenapa harus dia manjat pohon ya? Kenapa enggak dia suruh misalnya pengikut-pengikutnya atau bodyguard-bodyguardnya untuk suruh pinggir-pinggir orang-orang itu? Kenapa dia harus manjat pohon? Bisakah dia menggunakan hartanya? Bisa. Tapi kenapa dia harus memanjat pohon? Ini menunjukkan bagaimana Zakius mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Walaupun dia tahu dia punya apa yang ada pada dirinya, tapi dia nggak mau ingin menjadikan itu sebagai dasar untuk dia berpatokan pada hal itu, enggak. Tapi dia mau belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ada satu ungkapan bahwa God waits to be wanted. God waits to be wanted. Dalam bahasa Bali berarti bahwa Tuhan mau. Tuhan menunggu untuk diinginkan. Tuhan menunggu untuk dirindukan. Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan berlaku kepada setiap diri kita. Berlaku kepada semua umat Tuhan yang hadir hari ini tanpa terkecuali. Ya. Hari ini saya boleh melihat bagaimana wajah-wajah Bapak Ibu Saudara penuh sukacita, ceria. Ya, walaupun mungkin nggak tahu hari kemarin ada suatu permasalahan. Atau mungkin sebelum ibadah tadi pergi ada suatu permasalahan. Tetapi hari ini kita boleh sama-sama beribadah, itu menunjukkan bagaimana kemurahan Tuhan itu tetap bekerja. Ya. Tapi mari kita sadari, Tuhan rindu, Tuhan ingin, Tuhan menunggu untuk dia itu dirindukan. Bukan hanya Tuhan rindu dengan kita, tetapi Tuhan juga rindu agar dia dirindukan juga. Tuhan mau agar dia dirindukan. Tuhan tersentuh oleh hati yang sungguh-sungguh merindukan dia. Itulah yang Zakius tunjukkan. Mazmur pasal 63 di ayat yang kedua berkata begini, ya. Kita boleh baca bersama ayat firman Tuhan ini 1, 2, dan 3. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Kita harus selalu memiliki rasa haus akan Tuhan. Dan jangan merasa cukup dengan sebuah status agama yang kita miliki dan dengan sebuah rutinitas yang kita jalani. Berbicara tentang status agama, ya, siapapun yang percaya kepada Yesus, ya, dan rutinitas yang biasa kita jalani, mari jangan hanya berpatokan pada hal itu, tetapi senantiasalah untuk kita senantiasa memiliki rasa haus akan Tuhan, rasa yang benar-benar rindu berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti Zakius bahkan rela untuk merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tidak berpatokan dengan apa yang ada. Tetapi dia belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu menunjukkan bagaimana dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Lebih jauh lagi Bapak Ibu Saudara, dari kisah Zakius kita akan belajar. Hal yang kedua, kita boleh baca bersama 1, 2, dan 3. Menerima Tuhan dengan sukacita. Jikalau pada awalnya kita diajarkan untuk kita senantiasa merindukan Tuhan, maka hari ini juga kita diingatkan bahwa kita harus menerima Tuhan dengan sukacita. Ya. Dalam ayat 5 dan ayat yang ke-6 yang tadi sudah kita baca, kita akan dapat melihat begini, apa saja tindakan yang Yesus lakukan. Tindakan-tindakan yang Yesus lakukan secara luar biasa. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan? Dia berhenti di tengah kerumunan. Dia nggak langsung masuk jalan saja, enggak. Tapi dia berhenti di tengah kerumunan. Lalu,
Apa yang Yesus lakukan? Ketika dia berhenti, tidak hanya sebatas berhenti, tetapi dia juga memanggil nama Zakheus. Kenapa Yesus bisa kenal Zakheus? Ya. Lalu yang ketiga, dia masuk ke rumah Zakheus. Ini dari 3 tindakan ini, kita dapat belajar apa? Tuhan Yesus memiliki tanda perhatian secara pribadi. Yesus memperhatikan semua orang yang ada di tengah-tengahnya, ya, yang ada di sekitarannya. Dia berhenti, dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia juga memperhatikan Zakheus yang ada di atas pohon. Dia memanggil nama Zakheus ini menunjukkan Tuhan Yesus memiliki relasi pribadi dengan dia. Kenapa Yesus bisa tahu Zakheus? Alkitab secara jelas tidak menuliskan akan hal itu. Tetapi kita dapat belajar. Yesus tahu nama Zakheus, itu menunjukkan Yesus punya hubungan relasi. Maka Yesus yang sama yang tahu nama Zakheus, ya, Yesus yang sama juga tahu nama saya dan saudara. Ya. Yesus tahu nama saya dan saudara, walaupun nama kita ada yang mirip. Ya. Di sini ada yang namanya Maria, ada juga, ada 2 orang. Ya. Ya. Tapi Yesus tahu Maria yang mana yang dimaksud. Ya. Mungkin kelak nanti akan ada nama-nama yang sama. Tetapi percayalah, Yesus kenal saya dan saudara. Yesus tahu saya dan saudara. Tidak mungkin dia tidak tahu. Karena Tuhan memperhatikan saya dan saudara. Selain itu, dia juga masuk ke rumah Zakheus. Ini menunjukkan apa? Yesus tidak hanya sebatas perhatian. Yesus tidak hanya sebatas menjalin hubungan. Tetapi Yesus juga mau belajar terima Zakheus apa adanya. Ya. Di tengah adanya ucapan-ucapan dari sekeliling Yesus yang berkata, Tuhan, kenapa harus di rumah orang itu? Kenapa harus di rumah orang yang sangat berdosa itu? Tuhan, tidak adakah di rumah yang lain? Tidak maukah engkau mungkin tinggal di rumahku? Tuhan, kenapa harus Zakheus? Ini menunjukkan bahwa Tuhan menerima Zakheus apa adanya. Bapak saudara, walaupun di sekitaranmu adanya sepertinya orang-orang yang mulai nyinyir-nyinyir, mulai sepertinya julid melihat dirimu, percayalah, Tuhan tetap terima engkau apa adanya. Tuhan tetap terima engkau, Tuhan gak peduli engkau kayak gimana bentuknya, Tuhan tetap peduli dan Tuhan tetap terima itu sepenuhnya. Karena Tuhan tahu, saya dan saudara adalah orang favoritnya Tuhan. Saya dan saudara adalah orang yang paling Tuhan sayangi. Sesayang-sayangnya orang yang ada di sekitar kita. Kasih Tuhan jauh melebihi mereka semuanya. Bagaimana respon dari Zakheus melihat tindakan yang Yesus lakukan? Alkitab mencatat, segeralah dia turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bapak saudara, ini menjadi pesan penting bagi setiap diri kita juga begini. Mari kita sama-sama sadari bagaimana tindakan Yesus itu sangat luar biasa. Dia memperhatikan saya dan saudara, dia menjalin hubungan relasi, dan dia terima kita. Maka, sebagaimana tindakan yang Yesus telah tunjukkan, mari tunjukkan tindakan yang sama kepada Yesus juga. Dengan kita menerima dia dengan penuh sukacita. Alkitab mencatat Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Kita boleh baca bersama ayat firman Tuhan ini 1, 2, 3. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Alkitab mencatat tetapi semua orang yang menerimanya. Bagi setiap diri kita yang hadir hari ini, sedangkan engkau terima Yesus, apa hanya sebatas keagamaan? Ketika kita terima Yesus, Alkitab mencatat kita diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bukan lagi orang buangan. Tetapi kita benar-benar adalah anak Allah. Dengan status yang bangga yang kita miliki, kita adalah anak Tuhan. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Berbicara tentang menerima Yesus, ini berbicara tentang bagaimana saya dan saudara melakukan sikap menerima akan pribadi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Menerima Yesus bukan hanya sebatas bagaimana kita sudah dibaptis habis itu lahir baru. Enggak. Tolak ukur lahir baru bukan hanya sebatas akan hal itu. Enggak. Tetapi seorang yang lahir baru adalah seorang yang benar-benar mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi di mana menerima Yesus juga ini berbicara tentang bagaimana kita tidak hanya terima dia sebagai Tuhan dan sebagai pribadi yang menyelamatkan kita dan akhirnya kita masuk surga. Tidak. Tetapi kita juga belajar menyerahkan hidup kepada pimpinan dan kehendaknya Tuhan. Dan kita terima anugerahnya Tuhan itu.
yang mengampuni dosa dan memperbaharui hati saya dan saudara. Itulah arti terima Yesus. Terima Yesus harus dengan penuh sukacita. Ya, menerima Yesus, penerimaan akan pribadinya, penyerahan hidup, dan penerimaan kasih karunia. Maka pastikanlah bahwa bagi setiap diri kita, ketika kita terima Yesus, maka pastikan kita terima pribadinya, kita belajar berserah, dan kita nikmati kasih karunia-Nya. Ya. Lebih lanjut lagi, Bapak Ibu Saudara, hal yang ketiga, melihat dari kisah Zakius, bagaimana sikap hidup yang dapat menangkap hati Tuhan. Yang ketiga, kita boleh kembali poin firman Tuhan ya, 1, 2, dan 3, menunjukkan perubahan hidup. Dalam ayat 7 dan ayat yang ke-8, yang tadi sudah kita baca. Ya, dikatakan bahwa tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berkata kepada Zakius, Zakius, aku mau menumpang di rumahmu. Tadi kita boleh sama-sama belajar bagaimana itulah bentuk penerimaan Yesus terhadap Zakius, bagaimana Yesus terima dia apa adanya. Tapi mari kita lihat bagaimana reaksi orang-orang banyak. Ya. Pertanyaan sederhana saja yang mereka ditanyakan kepada Tuhan Yesus. Ya. Pertanyaan dan ungkapan yang sederhana. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Sederhana, tapi menyakitkan. Menyakitkan banget. Menjadi sebuah perundungan. Di antara orang baik yang hadir hari itu, tidak adakah yang tidak berdosa? Semuanya pasti berdosa. Itulah yang Yesus tanyakan. Ketika ada seorang perempuan yang berzina, dan orang-orang itu berusaha untuk melempari dia dengan batu sebagaimana yang mereka orang-orang itu lakukan dengan berpatokan pada hukum Tauratnya Musa. Apa yang Yesus tanyakan? Ya. Sepertinya Yesus membela perempuan itu tidak. Tetapi yang Yesus tanyakan, adakah di antaramu yang juga tidak berdosa? Kalau ada di antaramu yang tidak berdosa, maka orang itu yang pertama kali lempar batu kepada perempuan itu. Apa yang terjadi pada dalam kisah itu? Tidak ada yang melempar batu. Dan mereka semua akhirnya pergi satu demi satu. Ini menjadi perundungan bagi saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara, bahwa mari kita jangan menjadi orang banyak itu. Mari kita jangan seperti mereka. Mungkin kita mengungkapkan suatu pernyataan yang sederhana. Ia menumpang di rumah orang berdosa, sederhana tapi menyakitkan. Ya. Itu juga mari kita lihat diri kita. Tapi apa yang Zakius tunjukkan? Zakius tidak sakit hati dengan ungkapan-ungkapan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mungkin dia rasa sudah biasa. Sudah biasa kok, sudah kebal. Ya, sudah kebal. Emang begitu orang-orangnya. Suka-suka judi, suka-suka nyinyir. Emang begitu netizen-netizennya. Tapi apa yang Zakius tunjukkan? Zakius mau menunjukkan buah pertobatan yang sejati. Buah pertobatan. Yang dimana Alkitab mencatat dia bersedia memberi setengah dari miliknya. Dia akan mengembalikan 4 kali lipat. Yang dimana saya mau katakan, ini bukan sekedar emosi saat karena Yesus hadir baru dia langsung berubah, tidak. Tetapi oleh karena Yesus telah hadir dalam hidupnya, dia mau berubah. Ya. Mungkin saja orang-orang di sekitarnya sudah sering kali ngomongin pribadi Zakius itu kayak gimana. Ya. Di depannya baik, tapi di belakangnya kayak begitu. Kenapa? Karena Zakius adalah kepala pemungut cukai, koordinatornya. Ya, pasti ada orang-orang yang benci dengan Zakius. Ya. Itu juga mereka tunjukkan di depannya Yesus secara langsung. Tapi ketika Zakius bilang bahwa Tuhan, aku mau berubah. Itu bukan sekedar emosi sesaat. Tapi oleh karena dia sadari, kasih Tuhan itu sudah ada dalam hidupnya. Kasih itu menyentuh hatinya. Maka dia mau berubah. Ini menunjukkan bagaimana sikap hidupnya itu betul-betul mau transformasi total. Transformasi total. Nah, kita mencatat dalam Matius pasal 3 di ayat yang ke-8. Ya, kita boleh baca bersama kembali poin ayat firman Tuhan ini ya, 1, 2 dan 3. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan
pengobatan. Perubahan hidup adalah bukti saya dan saudara telah terima Yesus, telah menangkap hati Tuhan. Ya. Kalau saya dan saudara mau menangkap hati Tuhan, maka mari tunjukkan sikap hidup yang mau berubah di hadapan Tuhan. Jangan jangan kembali hidup sebagai orang yang belum menangkap hati Tuhan. Ya. Berbeda antara orang yang mengenal Tuhan dan orang yang beragama, berbeda. Ya. Pertobatan yang sejati itu juga menyentuh area yang paling dicintai. Area yang paling kita cintai. Apa yang Zakius cintai? Zakius sangat mencintai harta miliknya. Ya. Zakius sangat mencintai. Tetapi ketika dia mau berubah di hadapan Tuhan, ya, dia belajar untuk mengubah prioritas hidupnya. Bukan lagi harta dia, tetapi Tuhanlah yang menjadi prioritas utamanya. Ini menjadi perundungan bahwa bukan berarti saya dan saudara tidak boleh kaya. Saya pun juga pengen kaya gitu ya kan. Juga pengen punya rumah yang besar. Siapa sih nggak pengen? Semuanya pengen. Itu pun sifatnya bonus daripada Tuhan. Siapa sih nggak pengen punya mobil? Saya pun juga pengen punya mobil gitu ya kan. Siapa sih yang nggak pengen punya banyak? Saya pun juga pengen punya. Tetapi apa yang kita boleh pelajari dari sikap Zakius? Kita belajar tentang yang namanya sebuah prioritas. Prioritas kita di mana? Seorang yang menangkap hati Tuhan, seorang yang mau berubah akan menunjukkan prioritasnya, bukan lagi tentang apa yang ada pada dirinya, tetapi betul-betul Tuhan itu menjadi prioritas utamanya. Sehingga Paulus bisa berkata bahwa apa yang dahulu ku anggap untung, tetapi sekarang ku anggap merugi. Oleh karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku itu jauh lebih mulia. Ya. Pertobatan yang sejati menyentuh area yang paling kita cintai. Ya. Dari dahulu mungkin kita mencintai apa yang ada di sekitar kita yang bisa kita lihat secara mata. Kita belajar untuk mulai mengubah itu dan akhirnya kita cinta Tuhan sesungguhnya dengan sungguh-sungguh. Lalu juga perubahan sejati itu membawa dampak sosial. Itu yang Zakius tunjukkan juga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Zakius berkata bahwa tadi setengah dari harta milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Bahkan Alkitab mencatat 4 kali lipat akan dikembalikan dari orang yang telah diperasa. Ini menunjukkan bahwa Zakius berubah. Juga dia mau berdampak. Perubahannya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Saya percaya setiap diri kita umat Tuhan yang hadir hari ini, tatkala kita benar-benar berubah, orang-orang sekitar kita akan bisa merasakan, wah, ada yang berbeda dengan dirinya. Ya, ada yang berbeda dengan dirinya. Pada awalnya dia sumalah, ya. Pada awalnya dia sumalah, tetapi sekarang dia luar biasa. Pada awalnya dia di luar kebiasaan, ya. Tapi sekarang dia sangat-sangat luar biasa. Orang-orang di sekitar kita akan benar-benar bisa melihat bahwa oh ternyata ada yang berbeda dengan diri kita gitu ya kan. Ya. Kamu makin tinggi aja bukan hanya itu perbedaannya gitu. Tapi betul-betul ada dampak positif yang orang-orang sekitar kita bisa rasakan. Yang dimana apakah ini mudah? Tidak mudah. Apakah ini bisa? Bisa. Mudah memang tidak mudah. Tetapi apakah bisa? Bisa. Bagaimana caranya? Kasih karunia Kristus itu memampukan saya dan saudara untuk tetap konsisten mau berubah. Sebagaimana kasih Tuhan menyentuh hati saya dan saudara, kasih itu jugalah yang akan menjadi dasar untuk saya dan saudara tetap solid, tetap konsisten, mau menunjukkan sikap hidup yang berubah di hadapan Tuhan. Ya. Kesimpulan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Saudara. Kita sama-sama belajar tentang sikap hidup yang menangkap hati Tuhan. Yang pertama dari kisah Zakius kita dapat belajar. Yang pertama ialah kita merindukan Tuhan dengan tulus. Sebagaimana saya dan saudara merindukan orang-orang yang ada di sekitarnya, ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah berpasangan, yang sudah berkeluarga, ya. Ketika pulang rumah mungkin, ya ketika bapak-bapak pulang kerja, tengok, buka pintu, lah mana nih istriku kok tiba-tiba menghilang ya kan? Pasti sangat merindukan atau puji Tuhan. Saya percaya nggak ada yang seperti itu. Saya percaya mereka sangat merindukan. Ya.
Sebagaimana saya dan saudara merindukan mereka, maka mari tunjukkanlah kita juga rindukan Tuhan dengan tulus. Selain itu kita juga terima Tuhan dengan sukacita, dan kita mau belajar menunjukkan perubahan hidup yang betul-betul mau berubah di hadapan Tuhan. Ya, ini menjadi perenungan kita bersama pada hari ini. Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk dapat mengerti, menangkap pesan firman Tuhan. Boleh bantu saya ketika Bapak Ibu Saudara tinggalkan tempat ini, dan ketika ditanya, apa sih tadi kamu beribadah? Iya, kamu beribadah. Apa sih pesan firman Tuhan yang nggak tahu? Khotbahnya terlalu gampang. Nggak tahu. Khotbahnya terlalu panjang. Maka ingatlah 3 hal ini. Ya, ketika nanti saudaramu bertanya, apa firman Tuhannya? Maka ingat 3 hal ini saja. Ya. Ingat 3 hal ini. Karena ini menjadi poin utama firman Tuhan pada hari ini. Ya. Saya akan membaca tentang kalimatnya, yaitu sikap hidup menangkap hati Tuhan. Kita sama-sama serentak membaca poin-poinnya, 1, 2, dan 3. Ya, kita baca sama-sama. Kita nggak sedang lagi antri sembako. Jadi nggak usah buru-buru. Oke. Sikap hidup menangkap hati Tuhan. 1. Sudah pada sarapan kan ya? Boleh ketika kita membaca poin yang kedua agak lebih semangat. Ya. Biarlah Roh Kudus lengkap kita. Iya, nggak apa-apa. Oke. Puji Tuhan. Ada bunyi kaget. Paling nggak yang tertidur bangun kembali. Ya. Yang kedua, kita boleh baca bersama 1, 2, dan 3. Menerima Tuhan dengan luar biasa semangatnya. Yang ketiga, menunjukkan perubahan hidup. Kiranya Roh Kudus yang ada dalam hidup saya dan saudara itu memampukan saya dan saudara untuk dapat menangkap pesan firman Tuhan pada hari ini. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.